Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir ayah. Para sahabat Az-Zahra yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah yang bertepatan tahun 2022 Miladiah. Tentunya sebagai orang yang beriman, sahabat Az-Zahra, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, ridha dan izinnya alhamdulillah kita masih berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, dan bulan yang sangat kita nanti-nantikan sebagai umat Islam karena di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan terdapat bonus-bonus yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Para sahabat Az-Zahra yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan adalah bulan penuh rahmat. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 fase. Fase yang pertama ada namanya fase rahmat atau 10 dari pertama. Lalu yang kedua atau pertengahan namanya maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau 10 yang kedua al-maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan fase yang ketiga para sahabat Az-Zahra adalah itqu minan nar atau 10 yang terakhir adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 yang pertama atau fase yang pertama, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita lihat rahmat itu berasal dari kata bahasa Arab, asal kata rahima, yarhamu rahmah. Yang kata ini disebut lebih kurang dalam Al-Qur'an ada 338 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, yang terdiri dari 8 kali dia dalam bentuk fi'il madhi, lalu 15 kali dalam bentuk fi'il mudhari, dan 5 kali dalam bentuk fi'il amar, dan selainnya dalam bentuk isim dan bentuk yang lainnya. Para sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah di mana saja berada, Ibnu Faris menyebutkan kata rahimah ini terdiri dari 3 huruf, ra, ha, dan mim, yang memiliki arti lebih kurang yang pertama bermakna keributan, kelembutan hati. Kemudian yang kedua bermakna belas kasihan. Kemudian yang ketiga bermakna kehalusan. Dan terakhir adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah, dapat kita simpulkan rahimah atau rahmat memiliki makna kasih sayang atau kelembutan hati yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamanah. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan rahmat atau membukakan pintu rahmat bagi orang-orang yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diwajibkan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan rahmat tentunya banyak memiliki keutamaan dan faedah.
kita sebagai orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan ada 4 keutamaan, terutama fase yang pertama namanya rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para sahabat Az-Zahra di mana saja berada. Yang pertama tentunya keutamaan yang pertama adalah bulan Siam atau bulan puasa memiliki keutamaan, terutama kita memiliki makna waktu sahur, rukuk, sujud. Ini adalah sebagai sarana kita untuk berkomunikasi, untuk bermunajat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini kita manfaatkan momentum bagi orang yang beriman untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengambil ibadah, mengambil keutamaan yang ada di dalamnya. Terutama kita baca banyak bersujud kepada Allah, rukuk, kemudian berkomunikasi, bermunajat, serta banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini Allah persiapkan buka seluas-luasnya bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Az-Zahra di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah. Lalu yang kedua, bulan ini memiliki hikmah atau manfaat bahwa bulan ini adalah turunnya Al-Quran. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita dianjurkan, kita diharuskan untuk tilawah dan tadabbur Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup sebagaimana dijelaskan sebagaimana ayat yang dibacakan di awal tadi. Pada bulan ini telah diturunkan Al-Quran. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan dengan kita rajin bertilawah dan tadabbur Al-Quran secara terus-menerus akan membentuk hati kita menjadi terbuka dan terang, dan akan membuka pikiran kita jernih dan tajam dalam menghadapi setiap masalah dan problematika dalam kehidupan akhir-akhir ini. Para sahabat Az-Zahra di mana saja yang insya Allah yang berada, itu yang kedua. Lalu keutamaan atau fadilah yang ketiga, bulan ini adalah bulan rahmat. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa ukhuwah Islamiyah atau menjalin persaudaraan di antara sesama kita, terutama sesama agama, seakidah dan seagama. Yang tentunya tujuannya adalah untuk membangun persaudaraan di antara kita. Tentunya melalui momentum pertama silaturahim. Kemudian yang kedua melalui sholat berjamaah, yaitu saat kita sholat wajib, sholat qiyamul lail, utamanya sholat tarawih dan witir yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kita bisa lakukan melalui tadarus bersama. Artinya membaca Al-Quran, saling simak di antara kita. Lalu melalui berikutnya kita saling mendoakan di antara kita, antara muslim yang satu dan muslim yang lainnya. Ini dalam rangka meningkatkan tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kita. Lalu berikutnya melalui acara buka puasa bersama. Dan ini juga dalam rangka membangun persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di bulan yang penuh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang berikutnya yang keempat, kita dapat mengambil suatu iktibar atau pelajaran bahwa bulan ini adalah dalam rangka menguatkan semangat kepedulian kita kepada sesama. Utamanya kita sebagai orang yang beriman bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas untuk membantu saudara yang kurang mampu seperti fakir miskin, saudara kita para duafa, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, berbagai musibah, ada yang kena longsor, ada yang gempa bumi, kena banjir dan sebagainya. Kesempatan emas bagi kita pada bulan ini untuk mengulurkan rezeki kita, untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Para pemirsa sahabat Az-Zahra yang insya Allah dirahmati Allah, inilah beberapa hikmah atau keutamaan bulan Ramadan, terutama rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan akan meningkatkan amaliyah kita, dan insya Allah kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini sebaik-baiknya, dan insya Allah kita nanti dapat meninggalkan alam yang paling dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.